Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Faliza Ratu Humaira dengan NIM 22098848 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi landasan pendidikan. Adapun anggota kelompok saya yaitu Neng Siti dengan NIM 2206635 dan Reina Rosana Fazria dengan NIM 2205734. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan dibacakan oleh rekan saya, Reina Rosana. Kepada Reina Rosana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Yang pertama di sini ada bentuk kegiatan pendidikan. Bentuk kegiatan pendidikan ini ada dua. Yang pertama, studi pendidikan. Studi pendidikan itu untuk memahami suatu prinsip, konsep, atau teori pendidikan serta menghasilkan teori dan praktek yang lebih baik. Yang kedua, ada praktek pendidikan. Praktek pendidikan ini suatu kegiatan yang mengimplementasikan konsep, prinsip, atau teori pendidikan oleh pendidik dengan terdidik dalam berinteraksi yang saling mempengaruhi. Yang kedua, di sini ada pengertian landasan pendidikan. Pengertian landasan pendidikan ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995 bahwa kata landasan berarti alas dan tumpuan. Jadi, landasan pendidikan adalah asumsi yang menjadi dasar, pijakan, atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Secara leksikal, landasan ini berarti dasar, tumpuan, atau alas. Selanjutnya, berdasarkan pengertian landasan dapat diklasifikasikan bahwa landasan ini terdiri dari dua. Yang pertama, landasan yang bersifat fisik, yaitu mengaruh pada wujud fisik, contohnya landasan pesawat terbang. Yang kedua, landasan yang bersifat konseptual, mengaruh pada suatu konsep, prinsip, teori, atau konstribusi terhadap suatu teori, ilmu yang lainnya, atau suatu praktek, seperti landasan filosofis pendidikan. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi berikut ini. Jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, manusia dan pendidik. Yang kedua, pengertian pendidikan. Yang ketiga, pendidikan sebagai ilmu dan seni. Yang keempat, landasan filosofis pendidikan. Yang kelima, landasan psikologis pendidikan. Yang keenam, landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Yang terakhir, landasan historis pendidikan. Fungsi landasan pendidikan. Manfaat landasan pendidikan adalah sebagai titik tolak atau pijakan konsep, prinsip, teori dalam studi dan praktek pendidikan. Dapat lebih meyakini dan menghayati tentang konsep, prinsip, dan teori pendidikan yang dipelajari dalam melaksanakan pendidikan. Ada berbagai manfaat calon pendidik mempelajari landasan pendidikan. Di antaranya, 1. Mengetahui konsep, prinsip, dan teori pendidikan dalam melaksanakan praktek pendidikan. Yang kedua, mempunyai sikap skripsi terhadap pandangan-pandangan teori pendidikan sehingga dapat memilah-milah dan menentukan teori pendidikan yang dalam dikembangkan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi pada pola pikir dan pola kerja calon pendidikan secara terpadu tentang bagaimana seharusnya melaksanakan studi dan praktek pendidikan. Yang keempat, dapat lebih meyakini dan menghayati tentang konsep, prinsip, dan teori pendidikan yang dipelajari dalam melaksanakan pendidikan.
Yang kelima, memiliki kesiapan studi pendidikan lebih lanjut, baik dalam mengikuti perkuliahan maupun ketika sudah menjadi guru di kemudian hari. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.